Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat semua ya? Amin ya rabbal alamin. Nah, selamat dulu buat teman-teman yang kemarin sudah pengumuman dan lolos sampai ke tahap berikutnya, yaitu sekarang tahap SKB. Dan di tahap SKB itu memang ada beberapa teman yang tesnya hanya CAT saja, tapi ada juga yang ada tes wawancara, psikotes, kesemaptaan dan macam-macam ya teman-teman, tergantung instansinya. Nah, kali ini aku ingin membahas tentang soal-soal seleksi kompetensi bidang untuk teman-teman yang daftar dengan kualifikasi pendidikan perpustakaan. Kali ini aku bahas untuk part yang ke-6. Dikencangi lagi belajarnya, jangan ngelokro, jangan patah semangat meskipun di tahap sekarang di SKB ini teman-teman berada di peringkat terakhir. Justru karena teman-teman di peringkat terakhir harus sering belajar, sering latihan soal supaya bisa nyelip yang peringkat 1. Nah, banyak pengalaman dari teman-teman di SKD itu mereka peringkat terakhir, namun di pengumuman CPNS mereka malah yang lolos jadi CPNS. Dan buat teman-teman yang udah mendapat peringkat 1, jangan senang dulu ya teman-teman, jangan bangga, jangan puas. Silahkan teman-teman tetap harus belajar, banyakin latihan soal-soal tentang jabatan yang teman-teman lamar. Jadi nggak usah bingung, soal SKB itu soal yang keluar apa sih? Pasti soal tentang jabatan yang dilamar. Jangan belajar tentang yang lainnya, karena biasanya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah, itu nggak keluar. Yang keluar adalah tentang jabatan yang dilamar. Dan di video part 6 kali ini aku membahas tentang koleksi perpustakaan yang bernama koleksi referensi, bernama layanan referensi. Banyak banget kemarin sempet cerita teman-teman itu di tahun kemarin banyak yang keluar tentang layanan referensi, tentang koleksi referensi. Nah, mari kita bahas bersama untuk soal-soalnya seperti apa. Soal yang pertama, ditinjau dari sifat informasi yang dikandung, bahan pustaka dibagi menjadi beberapa. Bahan pustaka yang memuat informasi langsung dari tangan pertama penulisnya disebut A. Bahan pustaka primer, B. Bahan pustaka sekunder, C. Bahan pustaka tersier, D. Bibliografi, atau E. Katalog. Jawaban yang tepat adalah yang A. Bahan pustaka primer. Jadi, bahan pustaka primer adalah bahan pustaka yang memuat informasi langsung dari tangan pertama penulisnya. Misalnya, tulisan di majalah, laporan penelitian atau makalah pertemuan atau seminar. Tulisan seperti itu menyajikan informasi secara langsung dari pencetus ide atau pemikirnya. Soal nomor 2. Bahan pustaka yang berisi informasi yang disusun berdasarkan sumber-sumber primer, membantu mempermudah penelusuran sumber-sumber primer, disusun menurut pola tertentu agar mudah digunakan, pengetahuan yang didapat bukan pengetahuan baru, melainkan pengetahuan olahan, disebut A. Bahan pustaka primer, B. Bahan pustaka sekunder, C. Bahan pustaka tersier, D. Bibliografi, atau E. Katalog. Jawaban yang tepat adalah yang B. Bahan pustaka sekunder. Jadi, literatur sekunder itu merupakan informasi yang sudah ditafsirkan atau dimodifikasi dari sumber primer. 2. Tidak bersumber dari tangan pertama, seperti bahan pustaka primer tadi ya teman-teman. Yang ketiga, dokumen yang berisi informasi menyangkut isi dokumen primer, namun disajikan dalam bentuk yang mudah digunakan serta cepat ditemu kembali bagi pembaca. 4. Terbitan informatif karena berisi informasi dokumen lain. Nah, contoh dari literatur sekunder itu antara lain indeks, abstrak, tinjauan perkembangan, survei literatur atau bibliografi subjek, ensiklopedi, buku pedoman, buku-buku ilmiah, surat kabar, majalah, dan kamus. Soal nomor 3. Bahan pustaka yang mendaftar bahan pustaka sekunder, bibliografi atau bibliografi perkamusan atau guide to reference book disebut A. Bahan pustaka primer, B. Bahan pustaka sekunder, C. Bahan pustaka tersier, D. Bibliografi, atau E. Katalog. Jawaban yang tepat adalah yang
C. Bahan pustaka tersier. Jadi bahan pustaka tersier adalah bahan pustaka yang tujuannya yaitu untuk membuat daftar, meringkas, atau mengemas ulang gagasan ataupun informasi lain. Contohnya adalah almanak, faxbook, Wikipedia, direktori, buku manual, handbooks, dan daftar indeks. Soal nomor 4. Manfaat bahan rujukan antara lain memberikan A. Jawaban pertanyaan mengenai perpustakaan, B. Rujukan mengenai perpustakaan lain, C. Keterangan dasar mengenai suatu hal, D. Informasi tentang kerjasama perpustakaan, atau E. Informasi tentang perpustakaan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Keterangan dasar mengenai suatu hal. Manfaat dari bahan rujukan itu ada 8 nih teman-teman yang aku simpulkan ya. Yang pertama, memberikan keterangan atau penjelasan langsung dan mendasar tentang suatu hal. 2. Perbendaharaan kata yang dimiliki bertambah. 3. Dapat mengetahui seluk-beluk serta keadaan suatu negara atau suatu tempat. 4. Dapat mengetahui riwayat hidup tokoh-tokoh. 5. Meningkatkan keterampilan dalam kemampuan menggunakan bahan rujukan. 6. Koleksi rujukan dapat dipakai untuk menunjang penelitian. 7. Lokasi atau daerah terpencil yang kurang terkenal dapat dengan mudah diketahui. 8. Bahan rujukan merupakan sarana penting dalam membantu pengguna dalam hal kebutuhan informasi. Soal nomor 5. Salah satu ciri buku rujukan yaitu disusun berdasarkan A. Urutan masuknya koleksi, B. Urutan masuknya informasi, C. Penting atau tidaknya informasi, D. Jumlah pemberi informasi, atau E. Susunan abjad. Jawaban yang tepat adalah yang E. Susunan abjad. Untuk ciri buku rujukan dapat dilihat dari susunannya. Ada yang disusun menurut abjad, ada yang disusun menurut kronologis, atau yaitu cara penyusunan menurut waktu kejadian. Itu kalau yang dimaksud kronologis. Dan ada pula yang disusun menurut sistematika subjeknya. Umumnya buku rujukan yang baik dilengkapi dengan indeks. Nah, indeks atau penjurus adalah sarana bantu yang dibuat dengan tujuan agar keterangan atau informasi apapun dalam buku itu yang akan dicari dapat diketahui tempatnya di dalam buku tersebut. Nah, jadi susunan buku rujukan itu ada 3 ya teman-teman, berdasarkan abjad, berdasarkan kronologi, dan yang ketiga adalah berdasarkan sistematika subjeknya. Soal nomor 6. Bahan rujukan yang menyajikan informasi secara mendasar namun lengkap mengenai berbagai masalah dalam berbagai bidang atau cabang ilmu pengetahuan. Di samping itu ada pula ensiklopedia yang hanya mencakup satu cabang ilmu pengetahuan. Disebut A. Kamus, B. Bibliografi, C. Almanak, D. Ensiklopedia, atau E. Handbook. Jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Ya, D. Ensiklopedia. Ensiklopedia itu dibagi atas beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama, ensiklopedia umum atau nasional adalah ensiklopedia yang berisi informasi dasar tentang hal-hal, abstraksi, konsep atau kejadian-kejadian umum. 2. Ada ensiklopedia khusus atau ensiklopedia subjek adalah ensiklopedia yang membatasi cakupan isinya pada masalah atau mengenai subjek tertentu. 3. Ensiklopedia internasional atau universal adalah ensiklopedia yang memuat semua informasi sedapat mungkin di dunia, tanpa memberi penekanan pada informasi yang berasal dari suatu negara atau sekelompok negara tertentu. Semangat soal nomor 7. Daftar nama-nama ilmu bumi seperti nama-nama tempat, sungai, gunung, dan nama-nama geografi lainnya yang terdapat dalam satu negara bersifat nasional atau juga mencakup negara lainnya yang bersifat internasional. Disebut A. Kamus, B. Gazetir, C. Almanak, D. Ensiklopedia, atau E. Handbook. Jawaban yang tepat yang mana nih teman-teman? Ini di video aku sebelumnya udah aku jelasin, dan berarti kali ini teman-teman udah tahu jawaban yang tepat adalah yang B. Gazetir.
Sumber geografi atau sumber ilmu bumi secara umum dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu peta atau atlas, gazetir, dan buku petunjuk perjalanan. Peta dan atlas dari suatu negara atau daerah dapat memperlihatkan lingkup geografis, ekonomi, politik, dan aspek-aspek teknis sosial lainnya. Buku seperti ini sering pula disebut kamus ilmu bumi karena tidak memuat gambar tempat, melainkan hanya uraian verbal saja. Sedangkan buku petunjuk perjalanan sengaja dibuat untuk membantu atau membimbing orang yang akan menuju suatu tempat. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan kita untuk soal-soal seleksi kompetensi bidang part 6 tentang perpustakaan. Semoga kisi-kisi nanti banyak yang keluar ya teman-teman di tes SKB teman-teman semuanya. Dan jangan lupa selalu latihan soal, sering berdoa, ibadahnya dikuati lagi. Semoga video ini membantu teman-teman semuanya dan terima kasih sudah melihat video aku sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan dulu klik tombol subscribe-nya, silahkan bunyikan juga loncengnya supaya kalau aku upload video teman-teman dapat notifikasi. Silahkan like, komen, dan share. Boleh follow juga Instagramku, DM juga silahkan, insya Allah nanti akan aku balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.